namanya Sally, salah satu karyawan dari Astra. Nah, mungkin Betul. Sally boleh dulu nih sapa-sapa teman-teman. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sally. Sekarang saya kerja di Astra, Astra BMW, tapi di Makassar. Ngomongin mungkin pertama, kira-kira apa Hmm? aktivitas Sally saat ini? Iya, sekarang aktivitasnya kerja. Terus kita di kantor kayak shift-shiftan gitu. Jadi kantor tuh berusaha untuk eh, karyawannya yang masuk seminimal mungkin dan se-safe mungkin gitu di kantor. Jadi udah nggak kayak biasanya yang semua karyawan masuk. Dan kita juga nggak buka secara full kayak biasanya. Dari kantor aku tuh penjual BMW kan dia tuh premium gitu, masih premium car. Jadi customernya juga nggak sebanyak Astra-Astra yang lain atau showroom-showroom yang lain. Jadi paling beberapa. Dan memang di daerah nggak seramai di Jakarta sih. Iya. Nah, terus posisi Sally sekarang sebagai apa di Astra? Nah, aku di Astra BMW Makassar, aku sebagai CRO, Customer Relation Officer, gitu. Susah Jadi kayak susah nggak sih? ngurusin-ngurusin. Susah nggak sih di posisi itu? Eh, Kalau menurut aku karena aku basicnya dari PR ya, jadi di kampus aku udah belajar caranya membangun relasi sama orang, sama customer, tentang bagaimana nge-treat customer, seperti apa mereka mau untuk di-treat, terus kayak welcoming customer. Aku sih nggak menemukan perusahaan yang benar-benar susah banget gitu ya, karena ya notabene semuanya udah kita dapat di kampus dulu zaman kuliah, lagi yang jurusan PR, jadi ya udah familiar lah dengan kerjaan kayak gini. Terus giliran masuk di CRO ya rasanya ya tinggal belajar beberapa teknis doang gitu, jadi nggak susah, enak. Apakah sebelumnya si Sally sendiri magang mungkin di bidang yang sama ini? Oh iya, dulu aku magangnya di Angkasa Pura I. Oh, nah kok beda Angkasa nih Pura. sekarang di Angkasa Pura 1, terus posisi sekarang di Astra BMW. CRO Gimana ya, tuh? CRO. Dia CRO lagi. Tapi sebenarnya CRO itu sama humas, humas atau PR. Jadi dulu aku pas magang itu jadi PR. Di PR di AP1. Nah itu kerjanya nggak banyak berbeda sih. Memang ada yang berbeda, tergantung company-nya sih. Kiat-kiatnya gimana sih kerja sebagai posisi CRO ini? Hmm, Kiat-kiatnya ya gimana kita membangun relasi sama customer. Kalau customer suka sama kita, berarti kita sebagai CRO berhasil dong gitu. Kan customer relation officer. Jadi gimana supaya customer suka sama kita? Bukan cuma suka sama kita sih, tapi nyaman dengan perusahaan kita gitu. Jadi kita sebagai CRO kita tuh merepresentasikan perusahaan. Jadi kalau customer datang terus mereka merasa nyaman, jadi apa prinsipnya itu customer first lah. Customer Customer first. adalah raja gitu. Nah, tadi kan Sally sempat ngomong nih, sebetulnya tertarik sih di dunia media gitu ya kan ya. Tapi Menarik banget. memilih PR akhirnya di waktu kuliah dan akhirnya kerja juga tidak di media. Sebenarnya Ya pernah di PR. terpikir nggak sih kerja PR tapi di media, perusahaan media? Pernah terpikir nggak sih? Wow, pasti keren banget itu. Benar lah. Terus gimana tuh akhirnya Tapi pada saat itu? mm, PR itu kan berhubungan dengan citra. Bagaimana kita membangun citra dari perusahaan kita, bagaimana citra yang ingin kita tampilkan atau image dari perusahaan yang kita ingin tampilkan itu. Tapi kalau menurut aku media itu seluruh 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 apa yang dihasilkan untuk media itu adalah sebuah proses PR gitu, karena saat media media memberikan informasi atau menampilkan konten itu baik itu menggambarkan media itu seperti apa, jadi itu menurut aku udah PR sih. Kerjaan Sally nih, berarti harus good looking dong atau gimana? Ya tentunya dimanapun kita kerja harus selalu good looking lah. Good looking itu penting banget, personal branding. Anak PR harus tahu tuh kan, Yeah. personal branding. Kalau kita sekarang kan kita rame ya mengenai beberapa perusahaan di Indonesia itu Ya, selain memotong gaji karyawannya, mem-PHK gitu kan, itu bener-bener membuat kita shock juga kan gitu. Nah kalau di perusahaan Sally
mengenai pemotongan gaji PHK berlaku nggak sih? So far puji Tuhan belum ada, masih aman aja di kantor kita, masih aman-aman aja. Cuman yang paling yang kurang udah nggak ada uang transport tiap hari, kan bisa kita kan masuk seminggu, terus tiap hari kan ada uang transport, uang makan. Tapi karena kita off 3 hari, jadi yang 3 hari off itu udah nggak masuk uang makan Ada sama. nggak sih pernah ngadepin customer yang rewel banget, yang ribet banget? Waduh, udah pasti lah ya. Nah, yang namanya customer ada yang pasti, yang ada yang cepat emosi, ada yang sabar, ada yang enak ngobrol, terus ada yang kayak suka ngobrol, doyan ngobrol banget. Jadi kita tuh kayak Oh iya. kurin dia ngobrol. Iya, tugasnya kita tuh customer first, kita harus membuat customer nyaman, senang. Terus kita harus temenin mereka ngobrol. Kebayang gak sih kalau si customernya itu ngobrol terus, dan kita harus, even kita nggak suka di ngobrolin apa ya, Mm-mm, mm-mm. kita harus suka gitu deh, karena itu kita gitu loh. Pernah Dan nggak sih kayak, obrolannya biasanya tentang apa? Biasanya ngobrolnya tentang apa itu biasanya? ya kalau kalau ya tergantung sih, tapi kebanyakan itu kan yang customer tuh kan biasanya bapak-bapak ya. Bapak-bapak paling mereka Mm-mm. ngobrolin keluarganya, anaknya, apa yang membuat mereka bahagia, apa yang membuat mereka bangga kan, pasti mereka ngobrol gitu. Pernah nggak sih kamu tuh kayak denger temenin orang ngobrol, terus dia udah obrolannya sebenarnya membosankan, tapi kita tuh harus dengerin gitu. Memaksa batin ini untuk pergi ya, tapi hati kita masih di situ gitu. Iya, kita harus menghargai orang Kak dong. Sally juga dulu pernah berjuang di Jakarta. Ya nggak Iya, sih? iya. Boleh ceritain Sel akhirnya dapat ya rezekinya di Makassar. Gimana perjuangannya pada saat itu Sel? Well, dulu awalnya kayak gini. Aku tuh awalnya belum pernah nih ke Jawa. Aku belum pernah. Wah, udah pernah deh, tapi sekali ke Jakarta. Habis itu aku pengen main yang jauh gitu kan, udah enek banget di Makassar, bosen gitu. Terus aku ke Pare, tahu Pare kan, kamu Inggris. Mm-mm, mm-mm. Nah, aku main-main ke sana tuh. Sampai di sana ketemu teman-teman yang hebat, kece-kece, yang menurut aku eh apa ya, mereka tuh Ada kayak yang sampai nyantol hati berarti ya di Pare. lah, nggak, menurut aku terus lingkungan yang aku dapat di Pare itu teman-teman yang kayak sama kayak aku, yang mereka datang sendiri, pejuang yang perjuangannya luar biasa menurut aku. Terus kayak opini-opininya mereka tuh kayak mempengaruhi aku, nggak usah takut kemana-mana, harus berani fight gitu kan. Ya udah, karena beberapa teman aku ke Jakarta, aku decide juga, ke Jakarta di Jakarta aku nggak kenal siapa-siapa. Oh, ada sih beberapa teman, aku nggak punya keluarga, ya udah aku ke sana dengan berbekal ada beberapa teman di Jakarta. Ya udah main ke Jakarta, ngelamar kerja sebulan, dapat kerjaan. Dan menurut aku di Jakarta enak sih nyari kerja, ada terus banyak banget. Bahkan orang kamu pindah-pindah kantor itu Mudah ya bisa. jadinya. Ya, jadi menurut aku Jakarta tuh gampang nyari kerja karena lowongannya banyak Dulu banget. sempat ngelamar kerja apa aja Sel? Dulu aku paling ngelamar via job street ya. Di Job Street. Nah yang Paling kerja nyari, sebulan tadi tuh apa itu? oh enggak, sebulan sebulan aku nyari kerja. Terus langsung dapat. Terus aku kerja itu di dia perusahaan freight forwarder. Tahu nggak sih freight forwarder? Kurang tahu. Itu perusahaan apa itu? Jadi perusahaan freight forwarder tuh dia kayak yang ngurusin perusahaan-perusahaan yang mau ekspor. Oh, tetap ya. Yang Memang jadi diincar perusahaan-perusahaan seperti itu ya, Sally. ya kemarin modal aku bahasa Inggris sih, terus kayak mereka tuh tertarik, ya udah. Kan di ngurusin ekspor itu semuanya bahasa Inggris, semua dokumen-dokumen semua tuh bahasa Mm-mm, Inggris. mm-mm. Dan mungkin itu, ya itu dia kenapa aku keterima di situ. Terus aku kerjanya marketing kan, jadi aku kayak ke Cikarang, Karawang. Door to door gitu atau gimana maksudnya? Iya, kadang jadi kita tuh kayak nyari customer, nyari perusahaan yang mau ekspor. Jadi ditelepon-telepon, terus kalau udah srek, ya tinggal janjian meeting. Kadang meetingnya di Jababeka, di Cikarang, Karawang. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu tantangan ngobrol pertama kali dengan customer pada saat itu gimana itu, Sel?
Waduh, parah. Iya, 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 Gimana? iya. Itu paling parah sih. Paling kacau sih waktu pertama kali ngobrol sama customer. Aduh, gila, gila, gila. Malu-maluin banget kalau aku ingat. Iya, kenapa itu? Boleh ceritain dong. Iya, masih kaku. Gimana? Anak yang masih ingusan baru tamat kuliah terus langsung kayak gitu, tahu apa. Tapi dari situ aku belajar, belajar, belajar. Ya udah, belajar ngomong sama orang baru. Sama aku pernah nge-guide juga, nge-guide. Jadi ya kalau kenal ketemu orang, tau lah cara nge-treat orang supaya nyaman gitu. Asik. Teman-teman kalau mau dibuat nyaman, belajar sama Sally. Aduh, Nah, terus Sel, setelah di Jakarta, pada situ tuh kan ada pekerjaan juga. Kenapa akhirnya meninggalkan Jakarta dan harus kembali ke Makassar? ya itu pilihan berat ya, berat banget. Apakah kita harus menyediakan tisu, Sel? Iya, waktu itu di Jakarta, ya emang di perusahaan itu aku udah kayak, ya udah nggak nyaman lah ya. Aku kayak nggak bisa lihat, aku passionnya bukan di sini, di per ekspor imporan. Aku bukan passionnya di sini. Terus ya udah ngobrol sama nyokap, terus nyokap bilang, pokoknya tiap aku teleponan sama nyokap pasti dia bilang, "Sel, eee, jangan lama-lama di situ, kalau bisa nyari kerja di sini." Dia dia mungkin iyain, awalnya dia iyain, tapi kayak dia tuh kayak ngebahas itu terus tiap telepon, kayak berat gitu hatinya. Terus aku bilang, "Ya udah, aku pulang dulu aja." Rencananya itu ya udah aku resign, rencananya mau pulang, pulang ke rumah. Nah, pas pulang itu resign aku bulan Oktober ya. Oktober aku resign, pulang ke rumah, terus aku nge-guide Di Makassar. sambil aku kan orang Toraja, kamu tau nggak? Aku orang Toraja, tau Toraja kan? Oh, Toraja tahu, pernah denger sih. Ya, cuman belum pernah ke sana. Iya, aku orang Toraja, jadi sambil pulang ke Toraja, aku nge-guide gitu sampai bulan berapa ya? Sampai bulan